Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya akan men-unboxingnya sekaligus mereview sebuah avometer lagi ya. Tetapi ini bukan avo yang biasa, tapi ini tang ampere ya. Jadi bisa tang ampere maupun untuk cek tegangan-tegangan yang lain ya. Ini paket lengkap. Saya beli ini karena ada untuk yang ngecek kapasitor ya. Ini cukup lengkap dan ada juga NVC nya. Ini saya beli seharga 100 ya, 100-an. Ini tang ampere ya, Aneng. Ini mereknya Aneng ya. Nah, jadi ini teman-teman. Oke, lalu saya akan mencoba membuka ya. Pada dusnya ini terdapat apa saja ya. Ini ada probe-nya ya, biasa hitam sama merah. Lalu ini unitnya ya teman. Nah, ini tang ampernya merah berwarna hitam. Saya pesennya merah situ, datangnya hitam. Lalu ada manual booknya ya teman. Ada dua versi Cina sama versi Inggris ya. Nah, jadi ini spesifikasinya ya teman. Di sini ada keterangan kalau bahwasanya AC itu sampai dengan skala 600 volt ya. Untuk DC nya sampai 600 volt. Untuk cek resistor bisa sampai 40 mega ohm ya teman-teman. Oke. Dan saya coba kletek ya, ini masih di plastik ya teman. Ini tidak mendapatkan baterai. Ini tang ampere ya. Lihat, nah, baterainya masih kosong ya teman. Jadi saya coba cari. Saya pasang baterainya terlebih dahulu ya teman. Baterainya ini A3 ya teman. Nah, ini A3 plus minusnya. Oke, jadi begini ya bentuk fisiknya dari tang ampere Aneng ya. Pada bagian bawah ini terdapat sebuah lubang probe ya. Jadi untuk pengetesan nanti di sini. Lalu ada display digital ya. Jadi nanti fitur membacanya di sini ya, berupa angka. Lalu di sini ada 3 tombol ya. Ada 3 tombol. Tombol select, ring ya, dan hold maupun backlight. Lalu di atasnya lagi ada selektor ya. Ada selektor. Di sini ada gerigi ya. Ini cocok untuk merubah pengukuran ya. Selain dari atas, bisa dari samping juga. Ini. Nah. Lalu di sini ada sebuah lampu LED ya. Ada sebuah lampu LED. Lalu pada
Di atas ini juga ada sebuah lampu LED ya. Ini nampaknya senter. Lalu ada pencabit untuk mengetes ampere pada listrik ya. Jadi ini karena tang ampere ya, jadi ya untuk mengetes listrik fungsi utamanya. Lalu ada tonjolan sedikit, ini sensor NCV ya. Ini ada sensor NCV nya nih, tonjolan. Nah, ini untuk membuka cabitnya. Lalu pada bagian belakang ini, di sini ada lubang-lubang ini ya, 6 nih. Ini adalah lubang speaker buzzer ya, atau speaker beep. Lalu di bagian bawah ini ada sebuah baterai. Ini menggunakan baterai A3 ya teman-teman, menggunakan baterai A3. Oke, lalu kita coba lihat ya. Jadi kita on kan dulu voltmeter untuk awalan EF muncul, kalau enggak kadang OL ya. Jadi untuk pengukuran pertama ini untuk NCV ya. NCV itu seperti begini ya teman. Nah, kalau semakin dekat maka akan lebih cepat bibitnya, dan ini akan menunjukkan 4 garis. Nah, semakin jauh ya semakin berkurang. Jadi sangat cocok sekali untuk mencari kabel putus ya. Untuk 3 tombol ini masih belum berfungsi ya teman-teman ya. Lalu ada pengukuran voltase AC ini ya. Di sini untuk tombolnya masih belum bisa ya, karena di sini sudah kebagi antara voltase AC maupun DC. Yang bisa digunakan ini untuk tombol ring. Nah, untuk merubah skala ya, jadi komanya inilah, jadi 3 angka di belakang koma. Ketika tekan lagi ya komanya di tengah. Ketika tekan lagi komanya di belakang ini ya. Jadi di belakang koma hanya 1. Untuk hall ini untuk mengaktifkan fitur hall. Untuk BL ini untuk mengaktifkan backlight pada displaynya ya. Jadi ada lampunya di displaynya. Kalau keadaan nggak kelihatan bisa menggunakan fitur backlight ini. Biasanya kalau malam kan nggak kelihatan, jadi bisa menggunakan fitur backlight. Untuk voltase DC, untuk tombol select masih belum bisa digunakan, jadi hanya tombol ring ini yang bisa digunakan. Dan hall. Baru di fungsi, ada 4 fungsi di sini, ada dioda, lalu untuk resistor, kapasitor maupun bunyi bip tadi ya, buzzer atau continuity ya. Nah, ini kan masih mega ohm, artinya ini untuk pengukuran resistor ya, jadi bisa dirubah. Nah, ini untuk mencari dioda, ini ada
lambangnya ya di sini. Ini berfungsi untuk pengukuran dioda. Lalu kita tekan lagi. Nah, ini menunjukkan continuity ya, bunyi bip ya. Di sini ada kayak speaker maupun kayak lambang wifi ini. Nah, jadi kayak bunyi bip gitu. Lalu pada fitur lagi hertz ini ya. Jadi untuk mencari frekuensi AC ya. Ini untuk mencari frekuensi AC. Lalu ada ampere. Ada fitur ampere. Ini fungsi utama, menurutku sih ini fungsi utama pada tang ampere. Nah, karena dinamakan tang ampere ya, jadi fungsi utamanya ini. Jadi ini untuk ampere AC ya, bukan untuk ampere DC ya. Nah, di sini tertulis AC, bukan DC. Walaupun kita select, nah, tetap tidak berubah, hanya berfungsi untuk AC. Kalau kita luruskan lagi ya, kita rubah lagi selektornya, kita putar lagi, maka akan mematikan ampere meter atau tang ampere atau avometer. Jadi hanya 180 derajat. Kalaupun kita paksa tetap tidak bisa ya. Jadi mengurangi human error kalau kita kelupaan ya dalam pengukuran. Jadi tetap pas kita bawa baru hidup, kita geser baru hidup lagi. Kita coba fitur-fiturnya ya. Ini ada lampunya ya. Nah, kalau ketahan maka senter lampu ini hidup, mematikan ya tekan tahan. Oke teman, untuk pertama saya akan mencoba fungsi pertamanya adalah NCV ya teman. Ini seperti touchpen yang kayak begini ya teman. Ini fungsinya mencari arus yang tidak ada, yang ada. Nah, jadi ada bunyinya ya teman. Lalu kita coba yang ini. Nah, ini sumber tegangannya yang ada di sini. Semakin ke sumbernya maka akan semakin kencang. Ini jauh. Nah, ini lebih dekat, ini semakin dekat dengan sumbernya ya teman. Gitu teman-teman. Lalu kita coba di AC ya, sumber AC ya, bukan DC. Nah, berarti ini harus pakai probe-nya ya. Ini probe-nya, ini probe-nya bagus ya teman. Jadi ini kayak karet gitu. Kayak karet, lalu panjang, dan di sini ada penutupnya ya, jadi enak, aman. Ini juga ada penutupnya ya, ini karena runcing ya. Nah, ini ditutupi ya, ini bagus ya teman. Kita coba ini listrik ya teman. Kita coba, kalau listrik itu enggak ada min plus, jadi bolak-balik bisa. Kita coba ya, tertulis ya AC ya. Jadi tegangan yang muncul ini 190, kurang stabil ya teman listrik saya. Lalu saya akan mencoba di selektor berikutnya.
Lalu ini ada voltase, ini DC ya teman, voltase DC. Saya coba baterai, ya. Ini ada baterai lithium 1860650 ya. Ini biasanya digunakan untuk power bank ya. Kita coba, ini plusnya ya, ada tonjolannya ini ada tegangannya enggak. Nah, ini masih terbaca 2 volt ya teman-teman ya. Ini cuma ada 2 volt 2,4. Lalu saya coba di ini ya, fungsi ini. Nah, ini fungsinya. Untuk pertama kita coba dioda dulu. Nah, jadi saya sudah siapkan ini diodanya. Coba. Nah, jadi berfungsi ya. Kalau dioda ya paling enggak menunjukkan angka ya. Kalau mencari bagusnya dioda, kalau dibalik, nah, seharusnya enggak menunjukkan angka. Nah, berarti dioda ini bagus kalau sesuai. Nah, seharusnya memang gini, jadi ada garisnya itu ikut perut hitam. Nah, jadi menunjukkan angka kalau hitam, berartinya dioda ini bagus. Lalu saya coba di fungsi ohm. Kalau ohm ini untuk fungsi continuity ini ya. Nah, dari tombol bunyi buzzer ini enggak terlalu delay ya, langsung. Jadi proses nanti adanya kabel ya bisa dilihat pakai ini kalau terputus, atau melihat transistor PNP nya. Lalu kita ganti coba select ke, nah ini untuk elko ya, ada tulisan NV nanofarad. Untuk pertama saya coba elko, jadi ini otomatis ya teman-teman. Nanti kapasitornya ada elko ataupun yang keramik, ini bisa dicek. Untuk pertama saya coba yang kecil elko dulu ya. Untuk elko ya, probe hitam tuh yang ada garisnya itu teman-teman. Nah, di sini ada garisnya untuk elko. Jadi probe hitam tuh yang di garis tunjukkan. Nah, di situ menunjukkan, ini agak lama karena ini elko ya, menunjukkan 23 mikrofarad ya. Kita lihat pada elko tertulis ya, 22 mikrofarad ya, agak lebih. Saya coba ini yang kapasitor keramik ya. Kebaca 091. Ini sekitar, ini menunjukkan 104, berarti 100 nano ya, 100 nano. Jadi ada nilai turunnya. Lalu saya coba dengan resistor ya, membaca resistor. Ini ada resistor
berwarna coklat, hitam coklat. Ini 10 ohm ya, 100 ohm. Maka kita lihat kebacanya. Nah, benar, kebaca 101 ya, bacanya 100 ohm. Ini dari tadi agak lebih ya. Lalu ini ada resistor 2 watt ya, berwarna biru abu-abu merah ya, biru abu-abu merah. Kalau nggak salah itu 6K8 ohm ya, jadi 6K8 ohm karena merah ya belakang di ring 3-nya, dan terbaca 6K74K75. Jadi kok cuma segitu ya, seharusnya 6K8, jadi 6,7 ya. Mungkin karena ada nilai toleransinya ya 5%, jadi turun sekitar 6K7 ya. Ya sekitar segitu ya. Lalu kita akan coba, kalau ini frekuensi ya teman, ini frekuensi. Jadi untuk mencari frekuensi listrik ya, caranya seperti kita mencari voltase AC. Jadi tegangannya berapa ya, jadi tinggal dicolok saja ke sumber tegangan listrik. Nah, dicolok saja, jadi frekuensinya berapa. Nah, di sini di 49,9 Hz, 50 Hz ya, berarti sesuai pada umumnya ya, frekuensinya listrik kita sekitar segitu ya, 50 Hz ya frekuensinya. Jadi cocok ya teman-teman. Kalau ampere ini, jadi untuk membaca ampere arus AC ya teman. Nah, ini terbacanya AC, jadi harus dicapitkan ke sini teman-teman. Saya sudah berada di luar rumah ya, capitnya di satu kabel saja teman-teman ya, di satu kabel saja. Ini terbaca 01,24 ya teman-teman. Jadi 1 ampere, 25 ya. Oke teman-teman ya, sekian review dari saya ya tentang aneng ini, tentang tang ampere aneng. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.